Rupanya ada yang sedang nyari panggung. Rai Rangkuti berusaha menebar narasi sesat hanya untuk satu tujuan, untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Waduh. Dia mengatakan di sini kalau tidak ada yang membela Pak Jokowi di polemik kasus ijazah. Apalagi nih dia mengatakan tidak ada orang-orang partai yang membela Pak Jokowi. Aduh, narasi sesat macam apa ini guys? Itu. Coba lihat kasus ijazah palsu ini. Nggak ada satupun partai yang membela Pak Jokowi. Iya ya. Mana? Enggak lah, PSI kemarin Ade Armando muncul lah. Ya, jangan bela PSI saya. Ya, Ade Armandonya ya. Mana PAN-nya? Iya. Mana PKB? Iya. Mana Akta Gerindranya? Iya, enggak ada ya. Golkar juga enggak ada ya. Isu adili Jokowi. Giliran ada orang-orang partai yang membela Pak Jokowi, pasti nih muncul tudingan-tudingan liar kalian. Mengatakan partai disetting Jokowi lah, kemudian partai ini kok mau saja dikangkangi sama Pak Jokowi dan sebagainya. Artinya di sini semua serba salah nih sama kalian. Nggak ada orang partai yang membela Pak Jokowi, kalian nyinyirin. Kalau ada nanti tetap juga kalian nyinyirin. Intinya di sini, kalau saya lihat, Rai Rangkuti ini hanya berusaha nyari panggung atau pansos. Masalah ijazah nih. Soal nanti ijazah saya ditanya-tanya. Gimana nih Rai Rangkuti? Katanya nggak ada yang membela Pak Jokowi di kasus ijazah ini. Ini gimana nih? Seorang Presiden RI Bapak Prabowo Subianto ikut membicarakan soal kasus ijazahnya Pak Jokowi. Tahu sendiri kan di mana berpihaknya kalau Pak Prabowo. Ini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo adalah bestie. Satu kongsi, bos. Ini ada wartawan banyak ya. Masa sekelas Rai Rangkuti tidak update sih? Masa dia tidak melihat tayangan ini atau asal bicara aja nih? Atau memang benar kalau dia sebenarnya cuma pansos doang di kasus ijazahnya Pak Jokowi? Jadi dia tidak meneliti terlebih dahulu, dia tidak mencari sana sini dulu, dia tidak melihat apakah memang benar Pak Jokowi ditinggalkan, tidak ada yang mendukung. Nah ini, kasih tunjuk saja semoga beliau ini melihat pidato atau pembicaraan Pak Presiden Prabowo yang ikutan menyentil soal orang-orang yang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi. Ingat saya pernah di forum ini, di Total Politik, saya menyatakan kehebatan Pak Jokowi harus kita akui, dia pemain politik tercanggih setelah reformasi ini. Bahkan mungkin selama Indonesia ada, jangan-jangan gitu, adalah karena dia penulis skenario, dia sutradara, dia aktor, sekaligus dia director of photography. Sekaligus admin medsos. Jadi tidak ada deviasi. Kalau yang lain, penulis skenario saja. Sutradaranya orang lain. Dari target 100, meleset 90 di tangan sutradara. Nanti aktor meleset lagi tinggal 80. Jadi banyak sekali deviasinya. Pak Jokowi enggak. Semuanya straight. Jadi straight A gitu. Kalau kita bicara nilainya A, semuanya A gitu. Nah, gimana nih Rai Rangkuti? Dapat kita lihat bersama tadi. Kalau Pak Jokowi ini master atau maestronya politik Indonesia. Kalau kita lihat dari pembicaraan ini tadi, Pak Jokowi tidak ada tandingannya. Dia satu-satunya yang terunggul. Pemain politik Indonesia yang teramat unggul dengan strategi-strategi jitu yang ia terapkan. Sehingga ia membawa dirinya menjadi Presiden RI. Orang nomor 1 RI selama 2 periode bahkan. Nah, masa ya Rai Rangkuti mengatakan tidak ada yang membela Pak Jokowi ditinggalkan. Enggak,
citra Pak Jokowi sampai saat ini masih sangat tinggi di hati masyarakat, masih mengagumi sosok Pak Jokowi ini. Kemarin dari survei indikator menyatakan bahwa 60% lebih bahwa masyarakat tidak percaya terkait ijazah Bapak palsu. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran dan sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Tapi karena logikanya memang nggak masuk. Gimana nih mengasih tahu, memberitahu sama orang-orang yang terus menyerang Pak Jokowi lewat ijazah. Di sini ada survei yang membuktikan kalau sebagian besar masyarakat Indonesia memilih untuk tidak percaya isu liar yang mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Artinya di sini, artinya apa? Masyarakat masih sangat percaya dengan sosok Pak Jokowi disertai dengan ijazahnya itu. Ijazah Pak Jokowi itu asli. 68% menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak. Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan ya. Ya, palingan orang-orang yang percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya orang-orang barisan-barisan sebelah sono tuh. Sebelah sono yang barisan-barisan sakit hati, barisan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan komplotan mereka. Itu saja itu mah yang percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sedangkan rakyat luas, rakyat banyak, masyarakat pada umumnya lebih memilih percaya kalau ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu memang asli. Kenapa kita, rakyat, publik, dibuat menjadi bodoh? Padahal kita, publik, bukanlah bodoh. Publik bukanlah buta huruf. Dr. Tifa bertanya-tanya, kenapa? Oh, kenapa? Ketika aparat negara hanya menyatakan identik tanpa menyatakan otentik atau asli, ini bukan sekedar pilihan kata. Ini adalah kode linguistik untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sejarah. Mengapa Bareskrim hanya menampilkan fotokopi ijazah? Mengapa Bareskrim tidak berani menunjukkan dokumen asli? Benar kan yang kita tafsir selama ini? Kalau masalah ijazah ini tidak berhenti sampai di sini. Pasti ada saja alasan mereka untuk terus berteriak. Mereka tidak percaya KPU. Mereka tidak percaya UGM. Dan terakhir mereka tidak percaya hasil yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri. Terus saja seperti ini. Bahkan kita duga ini, kalau misalnya Pak Jokowi memenangkan nanti perkara di pengadilan, di mana hakim ketuk palu mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, mereka ini pasti juga berteriak. Pengadilan sudah disettinglah, pemerintah telah ini itulah terhadap pengadilan, sehingga hasilnya begini dan begini, artinya mereka tidak terima kekalahan. Apa? Bareskrim tidak mampu menghadirkan dosen pembimbing, teman kuliah, atau bahkan rektor UGM. Mengapa harus Bareskrim yang bicara, bukan UGM itu sendiri? Loh. Kenapa bukan UGM itu sendiri? Kan kemarin UGM sudah berbicara, mengakui bahwa Pak Jokowi pernah kuliah di sana dan menamatkan diri di sana. Ini Dr. Tifa lupa atau gimana nih guys? Ini bukanlah klarifikasi.
ini adalah pertunjukan teater, sebuah sandiwara negara. Apakah konferensi pers Bareskrim menunjukkan tanda-tanda polisi ragu? Karena lebih dahsyat lagi, 2 jenderal besar Polri angkat bicara. Komjen Ito Sumardi, mantan Kabareskrim. Komjen Ugroseno, mantan Wakapolri. 2 tokoh ini bukan rakyat biasa. Mereka paham seluk-beluk penyidikan. Dan mereka meragukan proses yang dilakukan Bareskrim. Oh, Dokter Tifa. Dokter Tifa ini sedang berusaha menebarkan narasi-narasi sesat lagi nih guys. Jadi teringat apa yang disampaikan oleh Bu Irma beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan kalau mereka-mereka ini sedang menghina negara. Sebaiknya mereka itu pindah saja di negara mana yang mereka percayai. Atau di negara ini mereka tidak percaya apapun hasilnya. Jadi Bu Irma menyarankan mereka ini ya pergi sajalah di situ tinggal di mana negara yang mereka percayai. Kalau mantan petinggi Polri sendiri sudah bersuara, siapa yang masih bisa dipercaya bahwa ini proses yang independen dan profesional? Bukan masalah di Polrinya sekarang. Bukan di masalah Bareskrimnya. Tapi masalahnya di kalian. Kalian itu ngotot mempertahankan pendapat kalian, tuduhan kalian. Berarti kalian ini bermaksud agar pendapat kalian itulah yang benar. Sedangkan yang lainnya itu salah. Logika macam apa ini? Bukankah sebenarnya kalau dalam perkara perdata dulu harus didahulukan? Oh, nggak ada, Pak. Ada. Beda perdata dengan pidana, beda, Pak. Dimensinya berbeda. Dulu diselesaikan, baru pidana. Tidak ada begitu, Pak. Itu kalau sengketa rumah, ini satu mengatakan ini. Nah, kalau yang perdataannya nggak pas, kalau Inilah detik-detik Roy Suryo dikasih paham. Ternyata Roy Suryo yang mengaku-ngaku ahli ternyata buta hukum juga nih guys. diuji ternyata dalam perdataannya yang uji itu siapa? Itu kan pemalsuan itu kan bisa. Akhirnya cuma nyengir doang dikasih paham. Kasihan juga kalau dilihat-lihat Roy Suryo ini terus teriak ini itu dan sebagainya. Ternyata kalau dikasih paham di ulti langsung nyengir dan diam. Nah, gimana nih guys? Gimana nih teman-teman atas apa yang barusan kita bahas bersama ini? Silakan tuliskan tanggapan terbaikmu ya, komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.